Ya, selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi, yaitu bab 2 daripada modul kita ini. Nah, kita mulai dengan ukuran tendensi pusat dan ukuran letak. Nah, di sini untuk mempermudah dan mempercepat pemahaman data yang sudah kita kumpulkan sebelumnya harus disusun terlebih dahulu untuk menjadi sebuah distribusi frekuensi. Nah, yang pertama itu disebut dengan rata-rata hitung atau min. Nah, ini ada rumusnya, yaitu semua data dibagi dengan banyaknya data. Jadi semua data yang sudah kita kumpulkan tadi dibagi dengan jumlah seluruh data. Rumusnya adalah X sigma sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali X per N. Jadi X1, X2, X3 sampai Xn dibagi N itu jumlahnya berapa. Nah, kita bisa lihat contoh soal itu di halaman 2.3 sebelum kita masuk ke median. Nah, itu ada X rata-rata sama dengan sigma X per N. Jadi 59 tambah 60 tambah 54 tambah 62 tambah 65 bagi 5 sama dengan 60. Oke. Nah, ini adalah untuk bagian median. Median adalah nilai yang letaknya di tengah-tengah setelah data diurutkan. Jadi LMD, L itu adalah letak, MD adalah median. Jadi letak median sama dengan N ditambah 1 per 2. Nah, contohnya ada data 5 peserta penyanyi, yaitu 3, 4, 6, 5, 2. Langkah pertama adalah mengurutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berarti hasilnya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tentukan letak mediannya. Nah, cara menentukan letak mediannya adalah dengan rumus LMD sama dengan N tambah 1 per 2. Berarti N-nya ada berapa? Ada 5 orang tambah 1 dibagi 2. Berarti 5 tambah 1 bagi 2 hasilnya adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 bukan berarti mediannya adalah 3, bukan. Tetapi mediannya adalah ada pada data ketiga. Jadi maka kita bisa hitung dari data di atas, yaitu data yang ketiga adalah 4. Jadi median daripada data tersebut adalah 4. Oke. Nah, ini adalah median untuk data berkelompok, di mana LMD sama dengan N bagi 2. Kita bisa lihat ini ada sebuah perusahaan dengan keuntungan per tahun dari 50 perusahaan batik di Yogyakarta katanya ya. Nah, ini kita lihat ada keuntungan dari 30 sampai 39,9 juta. Frekuensinya ada 4 orang, frekuensi kumulatifnya ada 4 orang. Kemudian 40 sampai 49,9 juta. Frekuensinya ada 7 orang, frekuensi kumulatifnya adalah 11 orang. Nah, 11 dari mana? 11 adalah datang dari jumlah frekuensi 30 sampai 39,9 juta ditambahkan dengan frekuensi 40 sampai 49,9 juta. Berarti 7 tambah 4 sama dengan 11. Lanjut. Ada keuntungan 50 sampai 59,9 juta, 8 orang. Nah, berarti frekuensi kumulatifnya adalah 4 tambah 7 tambah 8 sama dengan 19. Nah, begitu selanjutnya sampai ke bawah. Nah, untuk penyelesaiannya adalah letak median sama dengan 50 dibagi 2 sama dengan 25. N per 2. Nah, tadi N-nya kita bisa lihat di tabel. N-nya adalah jumlah daripada frekuensi, yaitu 50 dibagi 2 berarti 25. Nah, 25 berarti median yang terletak pada data yang memuat angka 25. Nah, itu kita lihat pada frekuensi kumulatif. Jadi yang memuat 25 adalah 31, yaitu pada 60 sampai 69,9 juta. Oke, jadi kelas bunda di bawahnya adalah 39,9. Ya, itu diambil dari yang paling bawahnya.
Nah, kemudian frekuensi kelas median adalah 12. Nah, itu didapat dari mana? Karena tadi 25 itu ada pada kelas frekuensi 31, maka kita lihat 25 yang ada pada frekuensi kumulatif 31 itu ada pada 12, frekuensi 12. Jadi 12 kelas intervalnya 10, yaitu jarak daripada 30 sampai 39,9, 40 sampai 49,9 begitu. Nah, frekuensi kumulatif mediannya adalah 19. Nah, itu didapat dari sebelum dari angka 31. Jadi median adalah MD adalah 39,95 ditambah 10 dikali 25 dikurang 19 per 12 sama dengan 44,95. Jadi median keuntungan pertanian adalah Rp44.950.000. Kita masuk ke bagian modus. Nah, modus adalah data yang paling sering muncul. Suatu kumpulan data ada yang tidak mempunyai modus, ada yang hanya mempunyai satu modus atau monomodus, atau lebih dari satu modus, disebut dengan bimodus. Modus data tunggal. Cara mencari modus adalah dengan mengurutkan data, mencari data yang frekuensinya paling besar. Nah, contohnya ini ada data. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data. Nah, ini dia data yang sudah diurutkan. Dari data yang sudah diurutkan kita bisa lihat modus atau nilai yang paling sering muncul adalah 60. Oke. Jadi rumus modus data berkelompok adalah M0 sama dengan L ditambah D1 per D1 tambah D2 kali CI. Jadi contoh perhitungannya adalah ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya kelas frekuensi terbesar adalah 12, yaitu di kelas keempat. Nah, kelas bundernya 39,9. Masih tetap caranya seperti yang tadi. Kemudian kelas intervalnya adalah 10, yaitu hasil pengurangan atau jarak dari 30 sampai 39,9. D1-nya adalah 12 kurang 8, yaitu frekuensi sebelum kelasnya. 12 itu adalah yang frekuensi terbesar, 8 itu adalah yang sebelum daripada frekuensi terbesar, dan D2-nya adalah setelah 12 dikurang 9, jadi 3. Nah, untuk melengkapi rumus, hasilnya adalah M0 sama dengan 59,95 tambah 10, 4 dibagi 4 tambah 3 sama dengan 65,6643. Nah, ini ukuran letak ada median. Median disebut juga sebagai nilai tengah. Dan yang kedua adalah kuartil. Kuartil untuk data yang tidak dikelompokkan, ini ada K1, K2, dan K3. Jadi kuartil untuk data yang dikelompokkan itu adalah K1, rumusnya adalah N dibagi 4, LK2 sama dengan N dibagi 2, LK3 sama dengan 3N per 4. Kenapa dibagi 4 semua? Karena kuartil itu 4 kuartal gitu. Jadi dalam 1 tahun ada 12 bulan, cara mengingatnya ya. Jadi per 1 tahun itu ada 1 tahun itu ada 3 kali kuartal. Kenapa? Karena dibagi 4 bulan gitu. Untuk mencari nilai kuartil, K1 sama dengan L1 ditambah C1, C1 per FK1, K2 sama dengan L2 ditambah CI, C2 per FK2, dan K3 sama dengan L3 tambah CI, C3 per FK3. Nah, ini untuk desil. Maka yang membagi data menjadi 10 bagian. Jadi desil untuk data yang tidak dikelompokkan adalah LD1 sama dengan LD adalah letak desil, N tambah 1 bagi 10. Nah, 10 tadi karena desil, kalau tadi kuartil dibagi 4 ya. Nah, ini untuk yang dikelompokkan LD1N bagi 10. Nah, untuk persentil, jadi persentil kan persen per 100 ya, dibagi 100 gitu. LP1 letak persentil 1 sama dengan N tambah 1 bagi 100. Persentil data berkelompok LP1 sama dengan N per 100 gitu. Oke, terima kasih atas
kesempatannya. Sekian dari saya, selamat malam dan selamat beristirahat.